Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Azhara. Saya berasal dari MTS Negeri 1 Pontianak, kelas 9B, nomor absen 28. Saya di sini akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Kejayaan dari Kerajaan Demak ini tidak lepas dari peranannya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Letak atau lokasi di mana Kerajaan Demak berada pada masa itu berada di tepi laut, di Kampung Bintoro. Sekarang sudah menjadi sebagian kota Demak yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak yang pertama adalah Malaka sudah jatuh ke tangan Portugis. Yang kedua, Raden Patah didukung oleh Wali Songo. Yang ketiga, banyak ketidakpuasan Adipati kepada Majapahit. Yang keempat, Majapahit mulai mundur karena Perang Parekrek. Yang kelima, Kerajaan Demak merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit. Raja-raja atau sultan yang pernah memimpin Kerajaan Demak, yang pertama adalah Raden Patah, yang kedua Pati Unus, yang ketiga Sultan Trenggono, yang keempat Sultan Prawoto, yang kelima Arya Penangsang. Wilayah-wilayah kekuasaan Kerajaan Demak yang pertama adalah Jepara, Tuban, Sedayu Palembang, Jambi, dan beberapa daerah yang ada di Kalimantan. Latar belakang runtuhnya Kerajaan Demak yang pertama adalah berpindahnya pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Yang kedua, Indonesia tidak ada lagi kerajaan maritim. Yang ketiga, terjadinya perebutan tahta setelah wafatnya Sultan Trenggono. Yang keempat, lemahnya sistem pemerintahan dari Demak. Bukti atau peninggalan dari Kerajaan Demak yang pertama ada Pintu Beledek, Makam Sunan Kalijaga, Surya Majapahit, Mihrab, dan Maksura. Yang kedua adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Dan Kerajaan Cirebon ini merupakan jalur perdagangan yang sangat penting. Kerajaan Cirebon berada di kawasan pantai utara Jawa dan sebagai perbatasan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Latar belakang berdirinya Kerajaan Cirebon ialah Kerajaan Cirebon memiliki kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan yang tidak mendominasikan kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Cirebon yang pertama adalah Ki Gedeng Tapa, Ki Gedeng Alang-Alang, Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati, dan Fathahillah. Wilayah kekuasaan dari Kerajaan Cirebon yang pertama adalah pantai utara Pulau Jawa, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Latar belakang runtuhnya Kerajaan Cirebon yang pertama adalah kematian Panembahan Girilayah. Yang kedua adalah adanya perpecahan antar putra raja. Yang ketiga, adanya ikut campur tangan VOC dalam tatanan kerajaan. Bukti peninggalan dari Kerajaan Cirebon. Yang pertama ada Makam Sunan Giri, kereta Singa Barong Kesepuhan, dan patung macan putih. Yang ketiga, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan yang berdiri di tanah Pasundan, atau lebih tepatnya Provinsi Banten, dan merupakan kerajaan yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Lokasi dari Kerajaan Banten ialah di Tatar, Kota Pasundan, tepatnya di Provinsi Banten. Latar belakang berdirinya Kerajaan Banten. Awal mulanya Kerajaan Cirebon dan Demak memperluas kekuasaan hingga ke pesisir barat Jawa. Setelah Demak mundur dari pesisir pelabuhan, Sultan Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kesultanan. Raja-raja atau sultan yang pernah memimpin Kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin, yang kedua Maulana Yusuf, yang ketiga Maulana Muhammad, yang keempat Abdul Mufakir, yang kelima Sultan Ageng Tirtayasa. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banten yang pertama ada Jawa Barat, Cirebon, Tangerang, Serang, dan Pandeglang.
Latar belakang runtuhnya Kerajaan Banten. Yang pertama, adanya campur tangan VOC dalam perdagangan Kerajaan Banten. Yang kedua, adanya perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan VOC. Yang ketiga, adanya konflik dengan Sultan Haji, di mana Sultan Haji lebih memihak ke VOC. Bukti peninggalan dari Kerajaan Banten. Yang pertama ada Vihara Avalokiteshvara, yang kedua ada Meriam Ki Amuk, yang ketiga ada Masjid Agung Banten. Demikian saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.